Adenium arabicum mempunyai ciri khas bentuk batang atau kaudeknya yang pendek dan besar, dengan pertumbuhan cabang yang rata-rata aktif. Adenium arabicum memiliki tampilan yang eksotik meskipun sedang tidak berbunga. Adenium arabicum memiliki akar, batang, dan percabangan yang aktif dan kompak. Bibit Adenium arabicum akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakternya, yang mudah berbatang gemuk dan montok. Pada dasarnya bibit Adenium arabicum akan tumbuh dengan baik bila mendapatkan unsur hara yang cukup dan tidak berlebih, sesuai dengan fase pertumbuhannya. Bahkan untuk tanaman adenium, tidak memerlukan media tanam yang khusus atau sangat subur agar tumbuh dan membesar. Selain ketersediaan unsur hara, ada beberapa faktor lainnya, yang juga mempengaruhi pertumbuhan pembesaran bibit adenium. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Ciri khas pertumbuhan Adenium arabicum yang mudah berbatang besar, dan cabangnya tumbuh dengan aktif dan kompak. Jenis Adenium arabicum goji, yang paling populer di Indonesia hingga saat ini. Bila tanpa dibarengi dengan perawatan yang benar, tentu pertumbuhannya akan berbeda dengan karakter Adenium arabicum yang seharusnya. Hal yang paling mendasar, penyebab pertumbuhan Adenium arabicum tidak tumbuh semestinya, biasanya pemilihan komposisi media tanam dan pemupukannya. Komposisi media tanam adenium harus mempunyai porositas yang cukup baik, tapi media tanam harus bisa menjaga kelembapannya pada musim kemarau. Jangan sampai terlalu poros, yang memang pasti aman saat musim hujan, tapi mengakibatkan tanaman adenium dehidrasi saat musim kemarau. Begitu juga sebaliknya, media tanam yang kurang poros, selain terlalu banyak mengikat air, padat dan becek, akan merugikan saat musim hujan. Khususnya bagi yang merawat tanaman adeniumnya tanpa naungan seperti di tempat saya, yang terkena sinar matahari dan guyuran hujan secara langsung. Jadwalkan untuk selalu melakukan penggantian media tanam secara berkala. Yang paling ideal dalam penggantian media tanam, kira-kira setiap 6 bulan sekali. Bibit Adenium arabicum akan tumbuh dengan baik bila mendapatkan unsur hara yang cukup dan tidak berlebih, sesuai dengan fase pertumbuhannya. Tidak over dalam pemupukan, baik pupuk dasar yang ada di media tanam, atau pupuk lanjutan yang diberikan secara berkala. Pemilihan bahan media tanam yang tepat merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan dan pembentukan pembesaran bibit adenium. Untuk pembesaran pada bibit tanaman adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium. Begitu juga dengan pupuk tambahannya. Nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi daun serta membantu fotosintesis pada tanaman adenium. Dan kalium berguna untuk memperkuat batang adenium agar lebih kokoh, dan berfungsi untuk mentransportasikan atau menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tanaman adenium.
Kalium membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan membantu pertumbuhan dan pembesaran bibit adenium. Unsur hara nitrogen dan kalium berfungsi merangsang pertumbuhan tunas baru, daun muda, dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Tapi penyediaan unsur hara untuk pembesaran bibit adenium tidak boleh berlebih. Terlalu subur malah bisa merugikan, akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Pertumbuhan bibit adenium akan terlihat cepat tinggi, dibanding dengan pembesaran batangnya. Saat pertama kali memberi pupuk, atau saat mencoba pupuk baru, sebaiknya dilakukan uji coba dulu pemupukannya. Pada beberapa tanaman adenium dengan dosis dan interval di bawah anjuran pabrik pembuat pupuk. Biasanya reaksi pupuk kimia akan terlihat setelah 1-2 bulan pemakaian. Setelah terlihat reaksi pertumbuhannya, kalau terlihat perubahan pertumbuhannya sesuai harapan, tinggal melanjutkan. Sederhananya, untuk penyediaan unsur hara pada bibit adenium, ketersediaannya cukup sedikit saja, tapi selalu ada untuk kebutuhan bibit adenium, agar kita bisa mengontrol pertumbuhannya. Dalam pemberian pupuk kimia, saya hanya memberikan pupuk seperlunya. Karena pemberian pupuk kimia berlebih, merupakan salah satu pemicu turunnya pH media tanam. Pertumbuhan pembesaran bibit tanaman adenium sangat berkaitan dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman adenium itu sendiri. Banyaknya fotosintesis yang dilakukan adenium bergantung pada banyaknya daun yang dimiliki oleh tanaman adenium. Semakin banyak daun yang dimiliki oleh adenium saat fotosintesis, semakin banyak pula fotosintesis yang dilakukan. Fotosintesis yang dilakukan daun-daun adenium membutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Penempatan pot bibit tanaman adenium perlu disimpan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari secara langsung. Manfaat cahaya matahari. Selain untuk kebutuhan fotosintesis tanaman adenium, cahaya matahari akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman adenium. Auksin adalah hormon pertumbuhan, yang mengatur pertambahan panjang sel batang pada tanaman, dan meningkatkan dominansi apikal, atau pertumbuhan pucuk daun. Tapi auksin tidak dapat bertahan dengan cahaya matahari yang tinggi. Maka dari itu, cahaya matahari sangat dibutuhkan tanaman adenium untuk menghambat dominansi apikal, atau pertumbuhan pucuk daun, dan merangsang tunas lateral, atau pertumbuhan cabang samping bibit tanaman adenium. Dengan cabang yang banyak, pasti daun yang dimiliki akan lebih banyak. Dengan banyaknya daun, maka akan banyak pula fotosintesis dilakukan oleh adenium. Dan batang bonggol adenium pun akan mudah untuk membesar. Dan salah satu faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab bibit adenium sulit untuk berbatang besar dan cabangnya tumbuh dengan aktif dan kompak, adalah penggunaan pestisida yang tidak tepat. Pada dasarnya, pestisida adalah racun bagi hama dan penyakit yang menyerang tanaman adenium. Dan tentunya apabila pemakaian yang terlalu berlebihan, akan meracuni juga tanaman adenium.
Salah satu efek yang sering timbul karena pemakaian pestisida yang berlebihan adalah susahnya tumbuh tunas cabang samping. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut. Bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut gagal tumbuh. Maka bijaklah dalam pemakaian pestisida, gunakanlah saat diperlukan saja. Sebagai pencegahan timbulnya hama dan penyakit. Sebelum hama dan penyakit tanaman adenium mulai menyebar. Selain pemberian pestisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman. Agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat. Agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Bibit tanaman adenium pada fase pertumbuhan memerlukan unsur hara makro yang sesuai agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan pembentukan yang optimal. Pemenuhan unsur hara kebutuhan bibit tanaman adenium merupakan hal yang mutlak dilakukan. Karena pada umumnya tanaman adenium rata-rata ditanam di dalam pot. Ketersediaan unsur hara di dalam pot sangat terbatas. Dan semakin lama semakin berkurang. Karena telah terserap oleh tanaman adenium, dan terbilas air siraman atau air hujan. Bahkan nutrisi yang ada di media tanam sering berkurang karena penguapan. Bibit adenium yang sehat, dengan kondisi lingkungan pertumbuhan yang baik, tidak akan terlalu rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.